Karena emang yang saya pikirin saya cuma belajar, saya dimodalin, ya alhamdulillah lah untuk bahan belajar saya. Ya, selamat datang di The Chat Room bersama saya Sarah Erlinda. Tema pada kali ini adalah akan membahas tentang perkembangan UMKM di dunia digital, dan di sini sudah ada Mas Panji Fardiansyah, salah satu pelaku UMKM yang tergabung dalam organisasi GNB atau Gerakan Nusantara Berdaya di cabang Jepara. Ya, betul. Jadi perkenalkan, nama saya Panji Fardiansyah, seperti yang disampaikan sama Mbak Sarah tadi. Saya sebenarnya asli Jakarta, tapi saya udah 25 tahun di Jepara. Dan saya menjalankan bisnis di bidang mebel untuk saat ini. Mebelnya itu online, melalui pemasaran online. Dan juga saya juga tergabung di beberapa komunitas selain di GNB. Ada di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ada juga di TDA, saya anggota TDA, Tangan di Atas. Dan beberapa organisasi lainnya. Itu Mbak. Oke, kira-kira sejak kapan Mas Panji memulai untuk bergabung sebagai pelaku UMKM? Kalau menjadi terjun di wirausaha terjun di wirausaha ini sebenarnya dari muda Mbak, dari kelas 2 SMA. Saya dari kelas 1 sama kelas 2. Waktu itu kelas 1 saya kerja sama rekan-rekan saya di sablon, terus kelas 2-nya saya juga melitur di rumah, melitur jadi tukang pelitur untuk mewarnai furniture itu. Di Sambi saya juga mebelan waktu itu. Jadi saya dikasih modal sama om saya berupa kayu. Nah, akhirnya saya disuruh menjalankan sembari melitur, sembari kerja sama orang, dan sembari saya menjalankan bisnis, ngawalin bisnis furniture antik waktu itu. Tapi kelas 3 saya off karena fokus untuk UN, untuk ujian. Nah, setelah itu saya kerja jadi karyawan. Setelah lulus kerja jadi karyawan, sampai akhirnya saya bosen karena saya nggak bisa diatur-atur. Dan saya juga ketika saya pengen nyampe ini ide sesuatu untuk mengembangkan perusahaan yang tempat saya kerja itu terbentur dengan keputusan itu milik owner, akhirnya saya keluar, saya terjun wirausaha. Oh gitu. Jadi dari kelas 2 SMA itu udah terjun ke dunia bisnis ya? Iya, dunia kerja sama dunia bisnis. Bisnisnya waktu itu hitung-hitung saya belajar lah, dan saya nggak bisa dibilang nggak untung waktu itu. Oke. Setelah lulus SMA, kira-kira apa yang Mas Panji lakuin untuk memulai lagi bisnis? Waktu itu karena saya di bidang hospitality itu berarti di bidang perhotelan, resto ya, di food and beverage terutama. Waktu itu saya di food and beverage, saya waktu itu bartender atau yang pembuat minuman pembuat minum. Bosen kerja di situ terus, sempet juga suruh ngelola restoran, menjadi supervisor di Kudus, terus di Jepara juga. Nah, langsung saya terjun di bidang agen wisata karena masih nyambung, menurut saya sih masih nyambung. Saya setiap hari berkomunikasi sering berkomunikasi sama bule-bule, sama ekspatriat, sama orang-orang luar, sama wisatawan terutama ya. Nah, saya pikir ya udah saya buka aja wisata, apalagi saya dulu suka jalan-jalan. Akhirnya saya bukalah agen wisata berbasis online. Oke. Gitu ya. Iya. Oke, kita balik lagi ke tema ya Mas. Siap. Kali ini kita kan mau bahas tema perkembangan UMKM di dunia digital. Nah, kira-kira Mas Panji itu udah kenal dunia digital. Dunia digital ini kan marketing di dunia digital ini kan baru ya Mas ya? Iya, betul. Kira-kira Mas Panji itu udah tahu marketing di dunia digital ini sejak kapan gitu? Dari tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah sih. 2012 saya mulai terjun di dunia digital. Ya, saya juga terjun di dunia wirausaha juga itu di tahun 2011 kalau nggak salah. 11 sampai 12. Terus udah mulailah ada online itu, Android. Waktu itu BlackBerry masih sama zaman-zamannya BlackBerry itu. Zaman-zamannya BlackBerry, tapi saya waktu itu karena saya kerja di resto juga, saya punya modal netbook ya, netbook laptop kecil. Yaitu saya ngawalin agen wisata sembari posting-posting pas
lagi boomingnya Facebook, belum ada Instagram kalau nggak salah. Belum ada Instagram. Ya. Nah, saya posting di Facebook, pemasaran di Facebook. Terus main email marketing istilahnya ya. Email marketing, saya nyepam email. Ya disitulah, itu kan udah masuk ke digital kan, udah masuk ke online. Itu. Jadi awalnya tuh dari BBM. Dari BBM, dari zamannya BlackBerry itu. Jadi dulu di BBM kan ada ini ya, kayak bikin grup, terus kita masuk. Terus bisa broadcast message kan. Ya sama sih di WhatsApp sekarang juga ada broadcast message, tapi dulu kan pas boomingnya BBM. Kita tinggal ngambil gimana caranya dapetin database-nya, yaitu adalah pin BBM. Pin BBM kita kumpulin, kita bisa broadcast iklan ya, promo. Gitu. Mungkin bisa dijelasin kali ya, apa itu digital marketing secara umum lah, gambaran secara umum digital marketing itu apa sih? Mungkin dari kita kan ada yang belum tahu gitu, digital marketing itu apa sih? Kalau menurut saya sih udah hampir semuanya tahu, cuman mungkin perlu mendalami. Dan bagi saya, kita mendalaminya sambil jalan aja lah, sambil kita ngerjain. Apalagi buat teman-teman UMKM yang mereka sebelumnya bisnisnya benar-benar konvensional offline, mereka benar-benar offline jalaninya ya, buka toko, kalau ada orang datang beli, alhamdulillah, kalau nggak ada ya berarti belum rezekinya hari ini dapat pembeli kan gitu. Nah, sekarang kita harus mulai apa sih istilahnya, kalau dari Pak Jokowi itu revolusi industri 4.0 ya. Nah, revolusi industri itu berarti 4.0. Berubahnya kita harus melek digital. Kita harus mulai melek digital, kita harus memahami yang namanya digital marketing, digital bisnis digital. Karena yang bisnis pun ada yang versinya digital, produknya benar-benar digital. Nggak real misalnya kayak HP atau baju lah, fashion atau apa. Nggak real ada gitu loh. Bisnis digital tuh apa sih? Mulai dari website, mulai dari hosting, mulai dari konten kreator, itu kan bisnis digital semua. Nah, kita harus paham itu, kita harus mulai belajar, apalagi teman-teman yang muda-muda yang udah jalanin bisnis yang bener, mereka masih kelasnya UMKM, ayolah kita kita grow, kita bangun diri kita supaya menjadi corporate. Gimana caranya? Apa yang sekarang ada, jadikan itu peluang. Lihatlah, setiap sisi kita itu ada peluangnya. Apalagi di digital ini ya, digital marketing itu apa sih? Mbak Sarah tadi kan tanya sih. Kalau menurut saya digital marketing ya kita mempromosikan bisnis kita melalui media daring, gitu, ya, media internet yang sekarang ini kita lebih kenal itu internet ya. Sosial media. Ya, sosial media itu hanya medianya. Bukan berarti digital marketing itu udah pasti sosial media. Sosial media itu salah satu bagian dari digital marketing. Karena digital marketing ada banyak, mulai dari sosial media marketing, ada lagi YouTube marketing, atau kalau mau dibuat global gak hanya YouTube ya, video marketing ya kan, video marketing. Terus ada lagi apa? Website marketing ya kan, atau bisa lebih familiarnya orang-orang mainnya SEO, bilangnya SEO, search engine optimization. Berarti mereka menjalankan bisnisnya, menjalankan teknik marketingnya itu melalui Google, melalui website, konten-konten supaya bisa viral, supaya bisa rating 1 di Google. Gitu. Ada banyak sebenarnya. Jadi digital marketing nggak hanya kita jualan di sosmed, selesai. Digital marketing itu lewat WhatsApp, digital marketing. Kita jualan lewat email, kita promo lewat email, itu digital marketing. Kita lewat ads, misalnya ads apa, sering ngeliat kan ada tulisannya bersponsor di Facebook, di Instagram kan sering ada. Nah itu salah satunya digital marketing. Ada yang organik, ada yang berbayar, ada yang apa ya istilahnya, ada yang baik, ada yang dengan cara yang tidak baik gitu loh. Yang cara tidak baik apa ya, misalnya nyepam di jualannya orang kayak gitu. Gitu. Jadi intinya digital marketing itu jualan secara daring gitu ya Mas ya? Betul. Ya mempromosikan usahanya, bukan jualan ya. Jualan itu nggak hanya lewat daring gitu loh. Tapi kalau tekniknya itu digital marketing itu namanya teknik mempromosikannya lewat daring.
gitu. Karena ada marketing, kita bicara marketing. Beda lagi kalau bisnis online. Nah, ya kan? Oh, beda lagi ya? Beda lagi. Bisnis online itu sebenarnya apa sih? Bisnis yang operasionalnya atau manajemennya dijalankan dengan bantuan apapun tuh yang online. Misalnya nih, Mbak Sarah jualan fashion ya, cuman lewat story WhatsApp, atau enggak jualan fashion lewat butik atau ruko ya. Iya, ruko. Ada yang beli, tapi dia pesen dulu, mau datang ke tempatnya Mbak Sarah, dia pesen, Mbak Sarah saya pesen ini 5 lewatnya WhatsApp. Itu udah bisnis online. Karena apa? Kita berkomunikasinya lewat WhatsApp. Online. WhatsApp itu kan online. Jadi kalau bisnis online udah luas, nggak hanya di marketingnya doang, tapi manajemen kita. Misalnya kita menjalankan manajemennya lewat online, menjalankan operasionalnya kita via online gitu. Oke, ternyata banyak ya macamnya. Ya, luas banget itu. Marketing gitu. Banyak kategorinya ya ternyata ya Mas. Bukan kategori sih, tapi pemahamannya itu sebenarnya luas. Dan setiap kata-kata itu ada pemahamannya masing-masing gitu loh. Ya, pengkategoriannya juga ada gitu sih. Sebenarnya tekniknya nggak jauh beda sih sama yang offline. Karena kita pasti pakainya kan mind share, market share, segmentasi pasar, diferensiasi, nanti positioning, ada apa lagi, itu hampir sama semuanya itu. Oke. Ya, saya tertarik sih sama digital marketing ini gitu. Apalagi saya kan anak muda gitu. Saya udah coba-coba bisnis online tanpa modal. Nah, tapi belum tahu cara memasarkannya gitu. Mungkin Mas Panji bisa menjelaskan cara memasarkan tiap beda nggak sih kira-kira masarin lewat Facebook, lewat Instagram, lewat WhatsApp sama lewat YouTube tuh beda nggak? Atau sama aja atau gimana menurut Mas Panji? Tekniknya beda. Setiap sosial media itu tekniknya beda-beda ya. Nggak sama. Dan marketnya pun beda-beda. Kalau misalnya Mbak Sarah bicara tentang furniture itu udah beda antara Facebook, Instagram maupun SEO, search engine optimization, lewat Google atau website. Itu udah produknya itu beda. Dalam artinya beda gini, peminatnya itu kalau misalnya Facebook itu lebih minat klasik furniture, nanti yang di Instagram itu mungkin minimalis furniture, nanti yang di website itu apa, dan segmentasi pasarnya udah beda, customernya itu udah beda, teknik untuk closingnya udah beda, udah bener-bener beda. Jadi nggak bisa nih kita jualan, sebenarnya bisa, cuman kita harus tahu di situ tuh marketnya seperti apa sih. Iya. Gitu. Ciri-cirinya seperti apa dan kita memberlakukannya harus seperti apa. Misalnya kalau di Facebook orangnya sukanya nawar, ya kan? Kalau di Instagram nih kelas menengah ke atas nih, sosialita itu berarti agak santai orangnya. Nah, nanti yang di website itu seperti apa? Website itu biasanya pebisnis yang mereka pengen jual produk kita lagi atau gimana kan? Udah beda-beda. Jadi cara pemasaran juga beda ya? Beda. Oke, mungkin kira-kira nih strategi pemasaran yang paling yang paling relevan buat jualan buat anak muda yang baru mau coba-coba gitu. Nah, itu emang kita harus pahami produk kita dulu. Produk kita itu apa? Misalnya nih ya, coba kasih contoh apa misalnya? Misal saya ini kan sekarang jualan fashion nih. Fashionnya apa dulu? Fashionnya barang-barang branded menengah ke atas. Nah, saya pasarnya tuh anak-anak muda yang di lingkungan sosial saya kan ini ya, orang-orangnya bergaya gitu. Dan menengah ke atas. Nah, saya ngincarnya teman-teman saya ini. Nah, itu cewek apa cowok? Cewek cowok. Cewek cowok. Iya. Berarti fashion untuk cewek cowok di kisaran umur 17 sampai 20 sampai 30 lah. Nggak mungkin, udah beda. Oh gitu ya. Udah beda. Antara 20 sampai 25 tahun sama 25 tahun sampai 30 tahun itu udah beda. Oh gitu. Kalau udah fashion itu udah beda.
selera mereka pasti ada berubah sedikit. Itu kita harus benar-benar segmentasinya harus sampai ke situ gitu loh. Nah, ketika itu gini, kita misalnya mau segmentasi, kita segmentasi pasar. Oh, ternyata pasar kita ada di usia 20 sampai 25 tahun pria, misalnya gitu ya. Pria, dia sosialita, suka nongkrong, suka apa ya istilahnya ya, suka posting story, berarti di Instagram. Nah, berarti kita harus memperlakukan dia seperti apa gitu. Marketing kita juga harus seperti apa, foto produknya harus seperti apa. Setelah kita menguasai di situ, baru kita mulailah ekspansi ke segmentasi lain. Oh, bisa nggak sih misalnya nih yang di segmentasi tadi itu udah aman ya produk kita ya, penjualan udah bagus. Kita mulailah, oh ya, yang 25 sampai 30 tahun itu sebenarnya bisa, cuman tekniknya yang beda. Baru kita mikir ke situ. Kalau kita terlalu global, agak susah sih sebenarnya. Agak susahnya apa? Nanti tabrak-tabrakan teknik marketingnya. Gitu.